Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini episode spesial karena kita bakal ngebahas TKP Super Hot untuk CPNS 2024. Dan soal-soal di sini berdasarkan FR tahun sebelumnya. Nah, teman-teman, tanpa kita buang waktu, kita langsung mulai ya. Soal pertama, Andri, seorang manajer klub sepak bola di kecamatan, tengah aktif merancang strategi untuk menghadapi pertandingan antar kecamatan yang akan berlangsung minggu depan. Dengan penuh dedikasi, Andri berusaha memahami kebutuhan dan potensi setiap pemain dalam timnya. Dalam situasi ini, tindakan mana yang paling tepat untuk Andri lakukan? A. Memanggil kapten tim dan melakukan diskusi intensif tentang kebutuhan setiap pemain. B. Mengirimkan kuesioner dan angket kepada setiap pemain untuk diisi melalui email. C. Meyakini bahwa pemahaman mendalam terhadap karakteristik individu setiap pemain akan membantu timnya mencapai performa terbaiknya. D. Merekrut ahli di bidang psikologi olahraga atau sport psychologist untuk melakukan asesmen lapangan. Atau E. Mengadakan pertemuan-pertemuan rutin dan observasi langsung di lapangan latihan. Ia berusaha membangun komunikasi yang kuat dengan para pemain. Nah, teman-teman, jadi TKP ini adalah tes untuk melihat kira-kira apa reaksi kita ketika memandang sebuah situasi. Dan tentu saja kita diharuskan untuk memilih situasi yang paling sesuai ya, dan yang paling kita rasa benar dalam situasi tersebut. Jadi tes TKP ini sebenarnya dalam tes SKD CPNS ya, merupakan tes di mana kita itu bisa mendulang banyak nilai. Jadi, walaupun terlihat mudah ya, tapi tes TKP ini adalah salah satu tes yang sebenarnya itu membuat kita itu sebenarnya bisa nabung nilai yang banyak. Kenapa? Karena tidak ada poin atau skor 0 di dalam subtes ini. Jadi jawaban yang paling benar itu akan merefleksikan nilai 5. Sedangkan jawaban yang paling tidak sesuai, dia tetap akan mendapatkan poin, yaitu 1, teman-teman ya. Oke, langsung saja kita lihat sama-sama. Mari kita analisis soalnya. Jadi Andri itu adalah manajer klub sepak bola ya. Jadi dia di sini sedang merancang strategi. Jadi ada strategi yang mau dia rancang. Oke, ada strategi. Strateginya untuk apa? Karena dia dan klubnya akan menghadapi pertandingan antar kecamatan yang berlangsung minggu depan. Jadi, Andri manajer sedang merancang strategi untuk menghadapi pertandingan. Dengan penuh dedikasi, Andi berusaha memahami kebutuhan dan potensi setiap pemain di dalam timnya. Nah, ini dia kebutuhan dan potensi ini yang ingin dicari oleh Andri selaku manajer. Begitu ya. Dengan kondisi minggu depan bakal ada pertandingan. Tindakan mana yang paling tepat untuk dilakukan? Nah, teman-teman, kira-kira jawabannya yang mana nih? Untuk soal TKP, kita bisa pakai strategi eliminasi, atau kita bisa mengira-ngira kira-kira jawaban yang jauh atau kurang sesuai itu mana, itu bisa kita buang. Yuk kita bahas sama-sama. A. Memanggil kapten tim dan melakukan diskusi intensif tentang kebutuhan setiap pemain. Jadi, lumayan ya, jawabannya ini cukup baik karena dia tuh ada aksinya, yaitu memanggil kapten tim lalu diskusi. Kita simpan dulu jawabannya. Yang B, mengirimkan kuesioner dan angket kepada setiap pemain untuk diisi melalui email. Nah, ini juga bagus ya. Kita atau manajemen dari klub mengirimkan kuesioner untuk diisi. Seperti itu. Lumayan bagus juga ini. Yang C, meyakini bahwa pemahaman mendalam terhadap karakteristik individu setiap pemain akan membantu timnya. Nah, di sini ya sepertinya masih di fase meyakini ya teman-teman, jadi belum ada tindakan. Karena fase meyakini ini masih abstrak, jadi saya rasa ini jauh ya.
atau mungkin belum terlalu bisa mencerminkan tindakan. Kemudian yang D, merekrut ahli di bidang psikologi olahraga untuk melakukan asesmen lapangan. Ini merupakan hal yang bagus banget ya. Jadi kita melibatkan mitra atau orang lain untuk membantu asesmen. Tapi kondisinya dia akan berlangsung pertandingan minggu depan. Jadi saya rasa teman-teman merekrut ahli psikologi ini harusnya di awal-awal. Jangan kepepet waktu mau ada pertandingan. Jadi ini saya rasa juga bukan ya teman-teman ya. Yang E, mengadakan pertemuan rutin dan observasi langsung di lapangan latihan dan berusaha membangun komunikasi yang kuat. Nah, ini juga mencerminkan hubungan ya, serta bagaimana bisa membangun apa namanya tuh interaksi interpersonal antara manajer dengan pemain. Jadi ini saya rasa juga bagus ya teman-teman ya. Nah, kira-kira dari jawaban A, B, dan E, mana yang paling tepat untuk Andri lakukan? Ayo, ayo, ayo. Iya, jawaban yang paling tepat adalah teman-teman ya. Mengadakan pertemuan-pertemuan rutin dan observasi langsung di lapangan latihan. Ia berusaha membangun komunikasi yang kuat dengan para pemain. Jadi ya langsung aja gitu loh. Ada kan pertemuan dengan seluruh pemain. Nggak perlu dengan kapten timnya aja, tapi sama seluruh pemain bisa untuk kita bangun komunikasi, untuk mengakses kira-kira kebutuhannya apa ya, dan bagaimana kita bisa keluarkan potensi semua pemain yang ada untuk pertandingan yang berlangsung minggu depan. Seperti itu, teman-teman. Gimana? Kita lanjut ya. Baik, soal nomor 2. Tommy adalah seorang dosen yang penuh semangat. Saat ini, dia sedang melanjutkan studi lanjutan S3 di luar negeri. Meski jarak dan perbedaan zona waktu yang memisahkan, Tommy sangat memprioritaskan tetap terhubung dengan kolega-koleganya di kampus. Tommy berharap untuk tetap update tentang perkembangan terkini di kampus dan melibatkan dirinya dalam diskusi intelektual meskipun berada di negara yang berbeda. Apa tindakan yang paling memungkinkan untuk Tommy lakukan? A. Tetap fokus pada studinya, karena itu merupakan tanggung jawab yang harus ia lakukan saat ini, dan berusaha tetap meninggalkan komentar di grup sosial media kampus. B. Mengusahakan untuk pulang ke Indonesia saat libur semester dan datang ke kampus untuk menyapa rekan-rekan di kampus. C. Mengatur jadwal video conference dan berkomunikasi secara rutin melalui aplikasi pesan. D. Meminta dekan untuk memberinya tugas tambahan dosen yang bisa dilakukan dalam jarak jauh sebagai bentuk solidaritas. Atau E. Rajin memantau perkembangan dan isu terkini melalui sosial media. Nah, teman-teman, silahkan dibaca lagi soalnya dan dijawab. Kira-kira jawabannya yang mana ya, teman-teman? Boleh kok untuk komen jawabannya di kolom komentar. Nanti kita bakal diskusi sama-sama deh. Baik, yuk sama-sama kita bahas. Tommy itu dosen, ya. Jadi Pak dosen ini sedang studi lanjutan S3. Nah, di mana studinya? Dia studinya di luar negeri ceritanya nih. Jadi jauh ya. Dia S3-nya itu di luar negeri, tapi dia adalah seorang dosen di kampus Indonesia lah. Itulah kira-kira ya. Meski jarak dan perbedaan zona waktu, Tommy sangat memprioritaskan tetap terhubung. Jadi walaupun jauh, Tommy tuh tetap pengen terhubung sama kolega-koleganya di kampus dan berharap untuk tetap update tentang perkembangan terkini di kampus dan melibatkan dirinya dalam diskusi intelektual meskipun jauh ya. Nah, yang paling realistis untuk dilakukan Tommy itu apa? Seperti itu. Jadi kita harus memandang diri kita tuh sebagai Tommy. Kira-kira kalau kita di posisi Tommy, yang paling mungkin untuk dilakukan itu seperti apa, teman-teman? A. Tetap fokus pada studinya, karena itu merupakan tanggung jawab yang harus dia lakukan, dan berusaha tetap meninggalkan komentar di grup sosial media. Jawabannya bagus ya, teman-teman ya. Karena dia kan sedang studi lanjutan ya, sedang ada tugas belajar. Jadi dia tuh, ya tanggung jawab dia yang pertama itu memang belajar gitu. Jadi dia fokus karena itu merupakan tanggung jawab.
Dan ada upaya untuk tetap meninggalkan komentar di grup sosial media. Jadi dia tuh tetap terhubung lewat sosial media. Jadi kita simpan jawabannya ya, bagus ya teman-teman ya. Yang B, mengusahakan untuk pulang ke Indonesia. Nah, ini pulang ke Indonesia saat libur semester dan datang ke kampus untuk menyapa rekan-rekan di kampus. Jadi kalau misalnya sekolah di luar negeri itu kan jauh ya. Jauh itu pasti nanti kalau pulang tiketnya mahal. Atau bisa jadi kalau sedang sekolah lanjut S3 itu mungkin pada saat libur tuh eh, malah harus diisi dengan kegiatan-kegiatan penelitian atau misalnya konferensi. Kalau menurut saya ya, kalau kita tetap mengusahakan untuk pulang, tentunya itu akan sangat costly ya. Costly. Jadi costly itu biayanya tidak murah gitu loh untuk pulang pergi bolak-balik dari negara kita kuliah dengan Indonesia seperti itu. Jadi ini saya rasa jauh ya teman-teman ya. Seperti itu. Karena kalau kita nalarin, kayaknya bisa sih, tapi cuman agak berat, berat di biaya gitu. C. Mengatur jadwal video conference dan berkomunikasi secara rutin melalui aplikasi pesan. Nah, ini lebih lebih menjawab ya, lebih apa ya? Lebih menjawab tentang kebutuhannya. Jadi di sini ada kebutuhan untuk yang pertama melibatkan diri dalam diskusi intelektual. Kemudian ingin update tetap perkembangan kampus, tetap terhubung. Jadi dia menggunakan video conference dan berkomunikasi secara rutin. Ada komunikasi yang terjadi dan itu berkala. Dan ini tentunya bagus untuk menjaga hubungan ya teman-teman ya. Kita simpan dulu jawabannya. Sepertinya memang bagus ya. Baik, kita lihat lagi jawaban yang D. Meminta dekan untuk memberinya tugas tambahan dosen yang bisa dilakukan dalam jarak jauh sebagai bentuk solidaritas. Oke, ada kata-kata solidaritas di sini. Dan meminta dekan ya, ini agak membingungkan. Maksudnya meminta dekan ini seperti apa? Apakah meminta dekan untuk tetap memberikan pekerjaan sambil dia lanjut sekolah atau seperti apa? Ini tentunya agak ambigu ya teman-teman ya. Jadi saya rasa di sini tuh agak membingungkan maksudnya itu seperti apa. Sedangkan dia sedang lanjut studi S3 dan lokasinya tuh jauh dari Indonesia. Mungkin ini juga bisa, tapi agak jauh ya mungkin sama teman-teman ya. Dan dia tidak terlalu menjawab pertanyaan dari narasi soal. Dan yang E, rajin memantau perkembangan dan isu terkini melalui sosial media. Eh, ini tidak ada unsur untuk melibatkan diri yang terlalu dalam. Dia hanya ingin memantau dan melihat perkembangan aja. Jadi ini saya rasa juga jauh ya teman-teman ya. Baik, yuk sama-sama kita lihat. Ada dua jawaban, yaitu A dan B. Kira-kira nih teman-teman, mana jawaban yang paling sesuai untuk soal nomor 2? Yuk, yang mana? Iya, jawaban yang nomor 2. Yang paling tepat adalah yang C ya teman-teman. Oke. Ini ada pembahasannya, bisa dicek. Baik. Soal selanjutnya, teman-teman. Soal nomor 3. Anita, setelah diterima bekerja di badan usaha milik negara, menemukan dirinya ditempatkan di sebuah provinsi yang jauh dari kota kelahirannya. Di provinsi baru ini, mayoritas penduduknya memiliki budaya dan agama yang berbeda dengan Anita. Meskipun awalnya merasa sedikit asing, Anita dengan tekad membuka diri untuk memahami dan meresapi kehidupan di tempat baru. Apa yang dapat Anita lakukan sebagai pendatang baru? Nah, ini jenis soalnya itu adalah sosial budaya, teman-teman ya. Jadi sosial budaya. Oh ya, saya juga ingin menyampaikan bahwa kalau di dalam TKP itu ada beberapa subtema ya, yang biasanya tuh sering keluar. Ada isu pelayanan publik, ada isu profesionalisme, kemudian sosial budaya, kemudian ada TIK dan anti radikalisme dan ada beberapa isu lainnya. Dan saya janji kita akan kupas tuntas semua isu-isu tersebut dalam video-video selanjutnya, teman-teman ya. Baik, kita langsung baca aja ke eh, pilihan jawabannya. A. Mempertimbangkan untuk mempelajari bahasa dan adat istiadat setempat. B. Menjalin hubungan pertemanan dengan rekan kerja di kantor dan tetangga sekitar dan selalu bersikap terbuka.
C. Menyempatkan waktu untuk berjalan-jalan dan touring di daerah penempatan baru. D. Melakukan pengamatan dan mempelajari apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan di daerah tersebut. Atau E. Mencari teman dari latar belakang budaya yang sama dan memintanya untuk mengajari tentang budaya di wilayah baru tersebut. Oke, teman-teman. Yuk, sama-sama kita bahas. Anita ini adalah, dia pegawai baru ya. Dia diterima kerja di perusahaan BUMN, kemudian ditempatkan di provinsi yang jauh, yang karena jauh tentu saja akan berbeda, misalnya berbeda budaya dan lain sebagainya ya. Tapi Anita tuh pengen untuk membuka diri dan memahami bagaimana sih kehidupan di tempat baru tersebut. Jadi, Anita sebagai pendatang baru yang mungkin dia lakukan apa nih, teman-teman nih? Nah, A. Mempertimbangkan untuk mempelajari bahasa dan adat istiadat setempat. Bagus ya, karena bahasa dan adat istiadat itu kan salah satu unsur sosial budaya yang sangat kuat ya. Jadi saya rasa bagus ini niat untuk mempertimbangkan untuk belajar bahasa dan adat istiadat. Tapi ini hanya sebatas niat, teman-teman ya. Jadi ini masih niat, belum ada tindakan ya. Karena masih mempertimbangkan seperti itu. Jadi saya rasa niatnya bagus, tapi tindakan follow up-nya belum ada. Kita masih belum tahu apa tindakannya. Apakah dia mau mempelajari atau tidak. Yang B, menjalin hubungan pertemanan dengan rekan kerja di kantor dan tetangga sekitar dan selalu bersikap terbuka. Nah, kalau ini sudah menunjukkan tindakan, teman-teman. Menjalin hubungan. Jadi dia udah kenalan sama teman-teman barunya, lalu ya menjalin hubungan pertemanan gitu. Dan nggak hanya di rekan kerja kantor, tapi juga sama tetangga, dan dia selalu bersikap terbuka, ya, sebagai pendatang baru. Bagus kan jawabannya? Tentu ya, kita simpan dulu jawaban yang B. Yang C, menyempatkan waktu untuk berjalan-jalan dan touring di daerah penempatan baru. Oke, menyempatkan waktu untuk berjalan-jalan dan touring di daerah penempatan baru. Ya, ini sebenarnya kegiatan yang positif ya, sebagai cara kita untuk mengenal tempat baru di mana kita bekerja. Tapi apakah ada konteks untuk membuka diri di sini atau konteks apa ya? Untuk memahami budaya atau penduduknya di sini bisa saja terjadi, tapi kurang dimunculkan atau kurang ada keywordnya yang keluar dalam poin C ini ya teman-teman ya. Jadi ini saya rasa masih jauh jawabannya. Baik, yang D, melakukan pengamatan dan mempelajari apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan di daerah tersebut. Nah, ini dia melakukan pengamatan, jadi ada tindakan. Kemudian dia juga mempelajari apa yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan di daerah tersebut. Ini juga bagus ya teman-teman ya, kedengaran bagus ya. Yang E, mencari teman dari latar belakang budaya yang sama dan memintanya untuk mengajari budaya di wilayah baru tersebut. Dia cari teman dulu nih di tempat baru yang latar belakang budayanya sama seperti Anita. Bisa jadi kayak dari asalnya dari kota yang sama atau ya punya background yang sama dengan Anita, lalu Anita minta untuk diajarin tentang budaya di wilayah baru tersebut. Sebenarnya ini bisa-bisa saja ya, cuman saya rasa kalau dapat teman baru yang punya latar belakang sama, kalau tidak ada, jadi saya rasa ini sedikit sedikit agak membingungkan ya. Maksudnya kita harus cari teman yang sama untuk diajarin gitu loh. Jadi ini saya rasa bukan jawaban yang efektif ya untuk kita memahami dan meresapi kehidupan di tempat baru. Nah, teman-teman, jawaban yang tersisa itu adalah B dan D. Kira-kira nih, kalau menurut teman-teman jawaban yang paling tepat itu yang mana? Oke? Iya, jawaban yang paling tepat dengan skor tertinggi itu berada di B ya teman-teman ya. Nah, untuk pembahasannya bisa dilihat di slide ini. Kita berangkat ke soal nomor 4. Puji adalah seorang guru di SMA di pulau terpencil, menghadapi tantangan unik dalam menciptakan lingkungan belajar yang memadai bagi siswa-siswanya. Puji memiliki tekad yang kuat untuk memastikan bahwa siswanya tidak tertinggal dalam dunia teknologi.
Puji percaya bahwa pemahaman teknologi akan membuka peluang baru bagi siswanya di masa depan. Meskipun berada di pulau yang jauh dari pusat perkembangan teknologi, apa hal yang paling memungkinkan untuk Puji lakukan? A. Mencari dana untuk membeli perangkat teknologi dan membayar layanan internet di pulau terpencil. B. Berusaha membangun koneksi dengan program-program atau inisiatif pendidikan online yang dapat memberikan dukungan tambahan bagi siswa-siswanya. C. Memperkenalkan siswa-siswanya pada sumber daya pembelajaran digital, seperti perpustakaan online yang bisa diakses. D. Menyelenggarakan pelatihan teknologi sederhana bagi siswa-siswanya, seperti cara mengakses video pembelajaran online, menggunakan video conference, dan lain-lain. Atau E. Menyusun rencana pembelajaran yang sesuai dengan kondisi pulau terpencil tanpa mengorbankan kualitas pendidikan. Baik, kita analisa dulu soalnya, teman-teman ya. Puji ini guru SMA, tapi lokasinya di pulau yang terpencil ya, seperti itu. Jadi jauh dia, lokasinya mungkin jauh dari ibu kota. Tapi Puji ini pengen para siswanya itu tetap familiar dengan dunia teknologi, terutama teknologi di bidang pendidikan ya, seperti itu ya. Oke. Jadi kira-kira nih yang paling memungkinkan untuk Puji lakukan itu apa, teman-teman? Untuk mendorong siswa-siswanya itu tidak tertinggal dalam dunia teknologi. Yuk, kita bahas sama-sama. A. Mencari dana untuk memberi perangkat teknologi dan membayar layanan internet di pulau terpencil. Idenya bagus, tapi sepertinya ini sangat sulit untuk direalisasikan ya teman-teman ya. Karena mencari dana, ke siapa kita cari dananya? Dan membeli perangkat teknologi, dan membayar layanan internet di pulau terpencil. Jadi saya rasa ini masih agak susah untuk diwujudkan ya teman-teman ya. Jadi jelas sepertinya kita eliminasi dulu. B. Berusaha membangun koneksi dengan program-program atau inisiatif pendidikan online yang memberikan dukungan tambahan bagi siswa-siswanya. Nah, jadi sini ada upaya membangun koneksi, jadi jalin kerjasama dengan program atau inisiatif pendidikan online. Jadi seperti itu ya. Jadi saya rasa ini jawabannya juga mantap ya. Kita simpan dulu. C. Memperkenalkan siswa-siswanya pada sumber daya pembelajaran digital seperti perpustakaan online yang bisa diakses. Jadi dia tuh uh, memperkenalkan dan menunjukkan bahwa ada sumber daya pembelajaran digital yang bisa digunakan oleh siswa-siswanya meskipun mereka di pulau terpencil. Contohnya adalah perpustakaan online. Dan ini saya rasa juga bagus ya teman-teman ya. Yang D, menyelenggarakan pelatihan teknologi sederhana bagi siswa-siswanya, seperti cara mengakses video pembelajaran online, menggunakan video conference, dan lain sebagainya. Di sini Puji yang dia lakukan adalah bikin pelatihan teknologi sederhana, ya, bikin pelatihan teknologi sederhana. Kenapa sederhana? Karena dia tahu lokasi dia itu adalah di pulau terpencil. Jadi kalau kita buat yang advance atau kita buat yang canggih-canggih itu pasti akan terbatas dengan fasilitas yang tidak memadai dan lain sebagainya. Jadi dia berusaha tetap memberikan pelatihan, tapi yang sederhana yang sesuai dengan kapasitas yang ada di lokasi tersebut. Seperti itu. Jadi ini saya rasa cukup masuk akal dan sangat bagus juga ya teman-teman kira-kira jawabannya. Jadi ini kita simpan juga. Yang E, menyusun rencana pembelajaran yang sesuai dengan kondisi pulau terpencil tanpa mengorbankan kualitas pendidikan. Menyusun rencana pembelajaran, tapi sih tidak dijelaskan secara gamblang tentang teknologi di sini, hanya menyusun rencana pembelajaran saja. Jadi ini saya rasa juga jauh ya teman-teman. Ada 3 jawaban yang agak-agak mirip-mirip, yaitu B, C, dan D. Kira-kira teman-teman, jawaban yang paling tepat apa ya di sini ya? Ayo, silakan dipilih yang mana? Iya, jawaban yang paling sesuai dan yang paling rasional untuk dilakukan adalah yang D, teman-teman ya. Oke, silakan dilihat skornya di bagian ini. Baik, soal nomor 5.
Suryani, seorang peneliti muda yang berdedikasi di bidang pertanian, memfokuskan perhatiannya pada pengaruh iklim terhadap konservasi sumber daya lahan dan pertanian masyarakat. Ia melibatkan diri dalam studi yang mengintegrasikan data iklim, teknologi pertanian, dan kebijakan konservasi. Penelitiannya memerlukan pemahaman yang mumpuni terkait teknologi dan informasi. Tindakan paling efisien yang dapat Suryani lakukan untuk meningkatkan skill dan pengetahuannya dalam perkembangan TIK adalah A. Meminta peneliti lain dalam proyek penelitian untuk mencari tahu perkembangan, sedangkan ia akan fokus di lapangan untuk mengumpulkan data. B. Mencoba melakukan riset lain yang berbeda agar mendapatkan kesempatan mempelajari hal baru. C. Mempelajarinya secara otodidak jika ada waktu luang. D. Memperluas jaringan profesionalnya dengan berkolaborasi dengan ahli teknologi yang memiliki pengalaman dalam aplikasinya di bidang pertanian. Atau E. Aktif mengikuti pelatihan dan workshop yang berkaitan dengan teknologi dan informasi dalam bidang pertanian. Wah, ini soalnya hot ya teman-teman ya. Karena jawabannya pada bagus semua, dan kita harus menganalisa kira-kira dari kelima jawaban bagus ini, mana yang paling mungkin dan yang paling sesuai untuk diambil. Baik, mari kita analisa soalnya. Jadi, Suryani adalah seorang peneliti. Dia peneliti di bidang pertanian ya, iklim, konservasi sumber daya lahan, dan pertanian. Kemudian penelitiannya memerlukan pemahaman yang mumpuni terkait teknologi dan informasi. Tindakan paling efisien untuk meningkatkan skill dan pengetahuan. Nah, meningkatkan skill dan pengetahuan dalam TIK. Nah, ini dia. Apa kira-kira tindakan yang paling efisien, yang paling mungkin, yang paling mudah, yang paling tepat dilakukan Suryani supaya dia tuh tetap dapat meningkatkan skill dia di bidang teknologi dan informasi di bidang pertanian. Yuk sama-sama kita bahas. Yang A, meminta peneliti lain untuk mencari tahu perkembangan, sedangkan ia akan fokus di lapangan untuk mengumpulkan data. Jadi di sini dia sepertinya cuman akan fokus di lapangan aja ya teman-teman ya. Jadi dengan kata lain ya, kayaknya dia memang kayak ya udah gitulah. Saya kerjain tupoksi saya aja, ngerjain ngumpulin data, habis itu udah. Yang untuk cari tahu perkembangan, dia minta penelitian lain. Jadi sepertinya ini kurang ya teman-teman ya, kurang menggambarkan kegigihan untuk belajar dan meningkatkan skill dia di bidang TIK. Karena dia maunya nyuruh temannya yang lain untuk cari tahu perkembangan. Gitu. Jadi enggak ya teman-teman ya. Yang B, mencoba melakukan riset lain yang berbeda agar mendapatkan kesempatan mempelajari hal baru. Dia mencoba melakukan riset lain yang berbeda. Seperti apa ini ya? Kalau kita lihat seorang peneliti, tentunya dia itu adalah apa ya? Sudah ahli di bidangnya ya. Jadi peneliti itu kan adalah seorang ekspertis yang ahli di bidang tertentu dan biasanya meneliti topik-topik tertentu sesuai dengan keilmuannya. Kalau dia melakukan riset lain yang beda supaya dia bisa mendapatkan kesempatan mempelajari hal baru, itu merupakan hal yang baik sih, hal yang oke-oke aja, positif. Tapi di sini mungkin konteksnya uh, tentang studi dia ini di bidang pertanian, kemudian konservasi lahan, dan lain sebagainya. Jadi saya rasa ini agak jauh ya teman-teman ya, untuk kita mengembangkannya. Mungkin bisa melakukan riset lain, tapi yang topiknya sama, supaya dapat kesempatan mempelajari hal baru, seperti itu ya. Tapi teman-teman kalau mau komentar boleh ya, kira-kira pemahamannya seperti apa nih untuk yang poin yang nomor B ini. Kemudian yang C, mempelajari secara otodidak jika ada waktu luang. Nah, mempelajari secara otodidak, jadi mempelajari secara mandiri. Kalau ada waktu atau lagi free, nggak ada kerjaan, belajar untuk meningkatkan skill. Boleh ya, tapi uh, sebenarnya bisa, cuman sepertinya tergantung nih. Tapi jika untuk meningkatkan skill, pengetahuan, apakah ada cara lain yang lebih baik? Yuk kita lihat opsi jawaban lain. Yang D, memperluas jaringan profesionalnya dengan berkolaborasi dengan ahli teknologi
yang memiliki pengalaman dalam aplikasi di bidang pertanian. Nah, ini kelihatan bagus ya, teman-teman. Karena dia berkolaborasi. Dia meningkatkan skill dia dan pengetahuan dia dengan ada caranya, dengan apa? Tindakan kolaborasi dengan ahli teknologi yang punya pengalaman dan aplikasi di bidang pertanian. Jadi dia nggak hanya meningkatkan skill, tapi juga dia mampu dan bisa memperluas jaringan profesionalnya. Jadi ini rasanya jawabannya lebih lengkap dan lebih kelihatan ya tindakannya, teman-teman ya. Kemudian yang E, aktif mengikuti pelatihan dan workshop yang berkaitan dengan teknologi informasi dalam bidang pertanian. Ini juga bagus sekali karena ini juga jelas ya menunjukkan apa namanya? Menunjukkan cara yang Suryani bisa lakukan untuk meningkatkan skill. Nah, teman-teman, kalau saya lihat jawaban yang paling tinggi skornya itu ada di poin D dan poin E. Mana nih yang kira-kira top skor dari dua opsi ini? Oke, ya teman-teman ya. Yang benar jawabannya adalah yang D. Oke, karena dia tidak hanya meningkatkan apa namanya kemampuan skill dan pengetahuannya dengan berkolaborasi, tapi dia juga memperluas jaringan profesionalnya. Jadi efisien gitu loh. Satu hal yang dia lakukan, tapi manfaat yang didapatkan itu lebih banyak. Seperti itu, teman-teman. Oke, ini adalah skor penilaiannya. Oke. Dan latihan soal. Nah, teman-teman, terima kasih banyak ya udah nonton video ini. Jadi jangan lupa untuk terus dukung channel saya, subscribe-nya, like, comment, share-nya juga, karena itu akan sangat amat membantu saya untuk mengembangkan channel ini. Oke, teman-teman jangan lupa ya, latihan soalnya itu silahkan dijawab di kolom komentar. Nah, kira-kira kalau ada yang mau request materi apa nih? Tinggalin komentarnya ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih.